It better not be sheer. Ini sebenarnya topiknya waktu itu dirubah sama Ko Gary dengan ChatGPT AI. So, itu salah satu tool hacks juga buat kita bisa lebih efisien. Sebelumnya ini topiknya gue sempat ngeblas, topiknya beda. Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak apa? Ada yang nggak baca? Oke. Nah, kita ini mau belajar dari satu tokoh Alkitab namanya Jethro. Jethro. Ada yang tahu nggak Jethro itu siapa? Anyone? Siapa? Father-in-law of Moses. Father-in-law-nya Moses. Oke. Kalau kalian yang nggak tahu, mesti baca Alkitab lebih banyak. Moses kita udah tahu. Orang mungkin sering dengar kayak lead like Moses gitu kan. Oh, Moses membebaskan bangsa Israel dan lain-lain. Tapi Jethro-nya sendiri ini siapa sih gitu kan? Mertuanya Moses gitu kan. Mertuanya Moses memangnya ngapain? Apa sih yang mertuanya Moses lakukan? Jadi kita langsung aja baca ayat ya, supaya kan kalian tahu ini praktikal tapi biblical juga. So di Exodus 18, kalian bisa lihat di sini, papanya Musa ini, gue langsung summary aja. Papanya Musa datang, gitu kan, datang ketemu sama si Musa. Musa lagi lihat, Musa ini WDW lagi memimpin bangsa Israel, jumlahnya kurang lebih 600.000 orang, gitu. Terus ditanya, Musa kamu lagi ngapain nih? Dari pagi sampai malam, gitu kan, sampai malam. Terus dia bilang, oh soalnya gue orang-orangnya ini 600.000 ini banyak yang mau mencari will-nya Tuhan, apa sih kehendaknya Tuhan gitu kan. Jadi mereka kalau ada masalah semuanya dibawa ke Musa, and I decide between the parties and inform them of God's decree and instruction. Bayangin kalian ada 600.000 orang semuanya ngumpul ke Musa. Nanya, makanya Musa dari pagi sampai malam nggak makan tuh kayaknya. Cuman buat kayak ada komplainan apanya semuanya ke Musa. Nah, pelajaran yang pertama yang kita mau belajar dulu adalah soal di sini adalah I decide. Berarti kayak ini to make a decision making. Ya kan? How we can decide well. Oke, gue mau nanya dulu. Ini sebenarnya lebih about leadership and decision. Cuman gue habisnya yang gue masukin ke sini banyak yang gue lihat banyak dilakukan oleh anak FIS ya. Jadi yang gue kebayang oleh anak FIS lakukan. Ada dua yang sering dilakukan. Adalah dictator atau democratic. Ya kan? Oke, jadi karena kelamaan making decision, jadi democratic lebih baik dictator aja. Kalau dictator itu adalah decision yang kalian masukin dari atas ke bawah. Top down. Tapi kalau ini bottom up. Gitu kan? Kayak oke, kalian votingnya mana, kemudian dikumpulin. Kalau yang dictator itu adalah top button. Makanya kayak, oke, gue maunya kayak gini. Ya udah jalanin. Gitu kan? Cuman ada pro and cons-nya dua-duanya. Kalau dictator tadi kayak Jun bilang fast, bisa lebih cepat make decision karena gue make decision apa ya udah kalian jalanin. Tapi kalau demokratik ya jadinya pelan banget. Gitu kayak mesti minta dulu, kayak ini ada berapa 50 orang misalnya semuanya mesti ditanyain satu-satu gitu. Terus tapi dictator itu adalah less buy-in from the team. Less buy-in itu yang tadi kayak Konrad bilang kayak lebih peaceful, semuanya involved, semuanya mau, oke, saya setuju gitu kan. Nah, tapi kalau yang dictator, itu ya dia mesti meyakinkan orangnya kayak kenapa gue make decision ini gitu kan. Nah, ini gue baca dari bukunya itu Hard Things About Hard Things dari Ben Horowitz. Itu orang startup, VC juga. Dia itu bilang kalau dictator ini good during wartime. Sedangkan demokratik ini good during peaceful time. Kalian bayangin, lagi perang, tembak-tembakan, komandannya kayak anggota DPR. Mau tembak nggak? Jangan dulu. Atau apa? Anak buahnya bingung. Ini nembak atau enggak? Ya kan? Jadi makanya wartime itu time efficient banget. Tembak sekarang. Ya udah semuanya tembak. Gitu. Dictator nggak apa-apa. Karena memang kondisinya memungkinkan itu. Karena kalau enggak kita ditembak duluan. Mati gitu kan. Kalau peaceful baru kita bisa kayak di DPR tuh. Debat-debat nggak habis-habis. Ya udah, nggak ada yang nembak juga, nggak mati. Gitu kan. Jadi dua-duanya ada plus and ada minusnya. Kalian bilang kayak demokratik bagus banget. Contoh demokratik yang akhirnya jelek apa? Brexit. Kalian pernah dengar Brexit? Ketika Britain mau keluar daripada Euro, kalian tahu nggak? Pas Brexit itu demokratik kan, semua orang disuruh voting. Ketika udah habis voting, udah keluar tuh dari Brexit, besoknya baru search Google, apa itu Brexit naik. Orang Inggris sendiri voting sesuatu hal yang dia nggak tahu. Kenapa kita mesti keluar dari Euro ya? Kalau kita keluar dari Europe, apa impact-nya ke kita? Setelah voting, baru dia tahu hasilnya gitu kan.
Jadi itu kan kayak gila kan, maksudnya kayak demokratik. Ini kalau kalian mau tarik ke belakang soal politik, demokratik yang dulu Aristoteles pernah bikin, itu bukan demokratik kayak Indonesia yang semua orang disuruh milih. Demokratik terpilih. Jadi ada DPR-nya, makanya kalau kalian lihat di Amerika, Amerika itu nggak pilih langsung presidennya kan. Dia itu pilihnya adalah ya kayak senator-senatornya, dari situ baru dia milih yang presidennya. Makanya kan warna-warnanya apa gitu kan. Kalau Indonesia yang pilih direct presidennya gitu. Itu makanya beda banget. Karena kalau Aristoteles adalah orang yang masuk jadi demokratik yang bisa memilih itu mesti orang yang inform. Jangan yang buta juga milih, akhirnya orang buta nuntun orang buta, dan banyakkan majority people itu uninformed masalahnya kan. Nah, ini di Fields ya. Demokratik itu gue pernah ada orang yang kayak making decision, ada 10 orang. Oke guys, kita mau apa? 6 orang udah decide. Terus kayak, ya udah decide aja. Belum, yang 4 lagi belum. Gue kayak, ya udah kan udah majority, udah 6 gitu. Kenapa nggak dijalanin aja gitu kan? Kan udah kuotanya udah masuk gitu kan, 60% majority. Nah, jadi kadang-kadang bahayanya di demokratik ini terlalu slow, tapi diktator ini bahayanya jadi otoriter banget, semuanya ditembak gitu kan. Dan akhirnya orang kayak nggak percaya sama leadernya, ini semuanya maunya dia doang, jadi bossy. So, good decision itu ada 3 karakteristik. Adalah clear goal and actionable timeline. PIC-nya ini bahkan gue bilang ultimate responsible person. Contohnya kayak gini, ini gue kasih clear. Misalnya gini, guys habis ini makan yuk. Oke. Terus habis itu udah, gue cuma ngomong kayak gitu doang. Bakal jadi atau enggak? Kemungkinan scattered kan? Akhirnya dia makan kemana sendiri, akan yang mana? Pertama apa? Goalnya jelas nggak? Enggak. Gue ngomongnya makan. Makan di mana? Tempatnya. Habis ini besok siapa aja yang ikut? Nggak jelas. Kemudian timelinenya jadi. Yang tadi, oh ini makannya nanti malam ya atau hari ini. Kita mesti decide sampai jam 11 nih. Habis ini kita mesti decide. Timelinenya nggak ada gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah PIC-nya. Siapa yang bertanggung jawab? Kadang-kadang dua-duanya udah clear. Ya udah nanti habis ini kita makan. Terus habis itu jam 12 ini, ya udah, tapi nggak ngurusin. Kemungkinan besar nggak bakal jalan juga. Makanya kan kalau di Infuse ada head ini. Tujuannya apa? Single orang yang punya authority dan pertanggungjawaban. Responsible. Jadi clear di situ. Ketika ada masalah, carinya ke satu orang. Yang jadi problem kalau banyak head. Bingung kadang-kadang. Ini siapa nih yang jadi headnya? Gue mau nanyanya ke siapa? Akhirnya nggak jalan-jalan juga. So that's karakteristik daripada good decision. The best decision is the right decision. The next best decision is the wrong decision. The worst decision is no decision. Ini mungkin kalian mikir, lebih baik gue, ini buat banyak tim penggantung, ya kan? Siapa ya yang biasanya no decision, dia pura-pura nggak lihat, Erwin. Anyway, tim yang bikin kering orang karena terlalu banyak gantung, ini karena banyak kan no decision. Kenapa? No decision itu habisnya, kita misalnya jadi anak buah, Pak ini gimana? Oh ya tunggu dulu ya. Berarti kan apa? Kita jadi bottleneck kan? Nungguin. Satu orang ini jadi bottleneck untuk kita bisa jalan, seluruh organisasi untuk bisa jalan lebih lanjut. Karena nggak ada decision-nya. Gitu. Sedangkan kalau decision-nya udah jalan atau salah, itu ini akan gue jelasin lebih lanjut, ada possibility masih bisa di-retrace dan kita bisa belajar dari kesalahan itu. Gitu. Jadi ya, best decision kalau kita bisa make the right decision is the best. Tapi gue selalu avoid untuk not making any decision. Biasanya gue perhatiin kenapa orang nggak berani make decision. Alasan pertamanya itu karena fear of mistake. Oh gue takut salah, nanti gue dijudge apalagi jadi leader kan. Kita serem banget kayak, oh ini gara-gara Joel nih yang bikin ini gitu atau apa kan. Ya kan maksudnya kita juga manusia karena punya perasaan. Jadi kan kadang-kadang kan geli juga kalau misalnya kayak selalu disalahin kan. Jadi fear of mistake itu adalah salah satu. Nah biasanya kita untuk overcome that, obviously pasti kita akan consider data, minta masukan dari teman dan lain. Makanya ini mungkin jadi lebih demokratik dan lain. Instead of cuma satu pure dictator. Tapi yang sampai bahaya itu adalah kalau kalian pernah dengar namanya decision paralysis. Ada yang pernah dengar decision paralysis? Decision paralysis itu akhirnya orang kenapa not making decision adalah karena dia akhirnya
terlalu banyak informasi, akhirnya dia nggak berani melakukan kayak jadi numb, jadi kayak bingung gitu, kayak udah too much. Ini ini gue just top of my mind kepikiran. Ini psychology hack sih. Kalian tahu nggak sih kenapa di McDonald itu menunya dikit banget? Dia itu pernah ngelakuin penelitian, menunya dibikin lebih banyak, orang malah yang mesennya lebih dikit. Karena too many option, ini buat yang single-single makanya kebanyakan jomblo. Sekarang udah too many option. Jadi orang-orang ini itu sekarang dengan ada Tinder, si MB, terus ada teman-teman views atau apa, banyak banget optionnya. Kebanyakan milih akhirnya nggak maju-maju karena kayak too many option, jadi decision paralysis. Nah, jadi kalian bahayanya kalau too many option, too many consideration dan lain, akhirnya jadi decision paralysis sampai akhirnya orang nggak berani maju, nggak berani jalan. Dan untuk bisa meng-avoid itu, ini gue belajar dari Amazon. Ada 2 jenis decision. Ini yang gue belajar really works for me gitu. 2 jenis decision. Ternyata decision itu ada one way decision and two ways decision. Oke? Ada yang tahu nggak bedanya one way decision atau two ways decision apa? Ini yang dilakukan di Amazon ya. Kita belajar dari Amazon, walaupun dia bukan rohani mestinya, tapi kita banyak hal yang bisa kita belajarin juga dari orang lain. Kayak Jethro itu sebenarnya bukan orang Christian-nya kan, sebenarnya kan Moses-nya kan, tapi dia bisa belajar dari Jethro. Two types decision ada type 1 and 2. Ada one way decision and two ways decision. One way decision itu kita mesti recognize dulu nggak semua decision yang kita lakukan itu sama weight-nya. Ada one way decision itu yang begitu kita udah maju, kita nggak bisa mundur lagi. Tapi kebanyakan majority of our decision itu sebenarnya two ways decision. Two ways decision itu sebenarnya kalau udah maju masih ada possible bisa dibalikin lagi. Dan banyak hal kita kadang-kadang udah terlalu takut semuanya ini kayak besok kalau kita nggak make decision ini kayak mati gitu kan. Jadi akhirnya kita takut making decision. Contohnya yang simple deh. Misalnya kalau makan, ya udah make decision makan. Aku dulu gue takut atau apa? Ya udah decide aja ke sini. Kalau nggak jadi kan, oh ya guys, kita pindah tempat makannya ya atau apa. Itu kan bisa di retrace back kan. Even hal yang kadang-kadang di kerjaan kantor atau apa, kadang-kadang banyak hal yang kayak oke, ini kita mau bangun gedung atau mau bangun apa, kita bisa lihat ini sejauh mana ini one way decision. Kalau gue udah bangun, gue udah all in, atau kalau ini cuma arsiteknya doang, mungkin apakah kalau misalnya ini gue ada cost-nya, tapi mungkin gue masih bisa retrace back gitu, cost-nya masih ada, tapi cost-nya kita bisa minimalisir lah gitu. Karena ini yang dari Jeff Bezos sempat bilang, speed itu jauh lebih penting daripada decision paralysis ini. Jangan sampai kalau nggak ada decision, seluruh organisasi semuanya stuck di satu orang, bottleneck. Dan akhirnya nggak jalan-jalan. Lebih baik making mistake, makanya tadi, better wrong decision, tapi belajar dari kesalahan itu. Dan untuk kita bisa retrace back, kadang-kadang itu nggak sesulit yang kalian pikirin. Kadang-kadang yang mungkin perlu ngomong sama orang lain, perlu ada yang di-adjust atau apa. Tapi kayak untuk bisa mundur dari satu decision itu, bisa lebih mudah daripada yang kalian pikirkan, jadi jangan terlalu takut gitu. Contohnya, ini yang gue belajar untuk pacaran, marriage itu adalah type 1 decision, one way, udah nggak bisa mundur. Untuk kita orang Kristen nggak boleh cerai gitu. Tapi pacaran one way atau two ways. Nah, kadang-kadang banyak orang yang merasa pacaran itu kayak one way, udah all in gitu kan. Padahal sebenarnya masih bisa putus dan lain-lain. Ini kadang-kadang kayak decision yang jadi kita lebih mudah untuk tuh belajar Daniel. So, ada partnya adalah collect data and opinions adalah biasanya kita untuk make good decision itu dengan collect data. Jadi makanya kayak ini decisionnya type 1 atau two ways atau gimana, ya kita collect data, discuss sama teman-teman, itu penting juga kayak demokratik. Cuman jangan lupa kita kalau discussion focus on the problem not the person. Nah, ini untuk yang baper-baper club. Biasanya kayak, kok dia gak setuju sama idenya gue? Dia bete sama gue kali ya? Gak ada guys, maksudnya kayak kita, makanya kalau make discussion kita make clear dulu. Guys, ini kita discussionnya ini, tackle problemnya ini. Kalau ada ide apa atau ada masalah apa, kita bukan personally tapi ini ke problemnya. Gitu. Dan ini gue suka banget yang juga berguna dari Amazon yang gue adopt. Tadi adalah two ways decision, one way decision, sama yang ini. Disagree, but commit. Di banyak decision, apalagi kalian jadi leader, kadang-kadang banyak decision itu mungkin ya nggak sesuai dengan maunya kalian.
Contohnya misalnya kayak di pastoral aja kayak gue, oh misalnya mau kayak gini, oh yang lain udah di-set kayak gini, ya udah nggak masalah. Cuman poinnya satu, oke guys, kita bisa beda. Cuman daripada kita debatin terus, kalau di Amazon itu ada namanya 80% rules. 80% jadi kalau kita udah punya data 80%, nggak perlu 100. Karena kalau kita nungguin 100 itu kadang-kadang ngumpulin datanya lama, nggak jalan-jalan akhirnya. 80% aja kita udah bisa di-set. Jalanin dulu lah, coba dulu aja. Bias towards action-nya ada. Ketika udah jalan, baru setelah itu kayak ini perlu di retrace back atau bisa tetap dilanjutin. Yang penting jalan dulu aja. Disagree but commit. Makanya biasanya perbedaan itu kayak tadi, apalagi mau demokratik 10 orang. Kayak 4 orangnya masih against. Nggak bisa. Guys, oke. Gue walaupun yang against juga, nggak apa-apa, kita tetap jalanin dulu aja. Gue disagree nih sebenarnya. Tapi kita commit, kita coba dulu aja. Dan bahkan di Amazon itu yang menariknya adalah they make it saying no to new ideas itu hard. Mesti orang leadersnya itu kalau mau saying no mesti bikin laporan atau apa. Dan akhirnya leader-leadernya itu ketika mau saying no, dia kayak udahlah jalanin aja. Most likely bakal fail anyway. Tapi innovationnya jalan terus, jadi nggak stuck. Ide-ide yang baru itu nggak ditembakin terus. Bayangin kalau kalian punya ide baru atau apa ditembakin terus, orang udah males gitu. Kalau di Amazon jadinya leader-leadernya ini kayak ya udah boleh jalanin, gagal, tapi orangnya jadi lebih liberated untuk punya make decision. So disagree but commit. Ini quote terakhir. Oke, avoid blaming culture, take responsibility together, learn from mistake together. Jadi ya dengan kita commit sama-sama, jangan sampai tuh kan udah tadi gue disagree, beneran gagal kan? Nah itu yang bahaya gitu. Karena akhirnya orang-orang jadi kayak ya udahlah gue nggak mau making decision, lu aja gitu. Akhirnya didiktir lagi secara nggak langsung. Quotes-nya, easy choice, hard life. Hard choice, easy life. Easy choice kadang-kadang, aduh gue putus atau enggak ya. Udahlah, easy choice-nya biarin, let it go as it is saja gitu kan. Tapi akhirnya hidupnya jadi lebih susah kan. Hard life. Yoi. Oke, terlalu hard kadang-kadang. Oke, next. Jadi kadang-kadang ya ini decision yang kita mesti ambil. Dan emosinya kadang-kadang decision-nya apakah easy atau hard ya kayak kita make decision dulu ini one way atau bukan dan lain-lain. Oke, nah dari Exodus 18 tadi kan 600.000 orang nanyanya ke Musa semua nih. Fathers in law daripada si Moses Jethro dia bilang apa yang kamu lakukan itu nggak baik. And these people who come to you will only wear yourself out. The work is too heavy for you. You cannot handle it alone. Bayangin 600.000 orang semua nanya ke kita. Pak ini bingung nih anaknya. Dan lain-lain. Jadi kayak gimana? Akhirnya ada solusinya yang ditawarin daripada bapaknya. Mertuanya Musa ini. Makanya topiknya hari ini lead better not busier. Karena Musa dari pagi sampai sore ternyata busy. Bukan berarti bagus juga, not good. Solusinya adalah, listen now to me, I will give you some advice. Ini gue langsung singkat-singkat aja. Kamu pilih a point over thousands, hundreds, fifties, and tens. Itu adalah, kamu pilih orang-orang yang fear God, trustworthy, and hate dishonest gain. Terus kamu point dia jadi official. And have them serve as judge for people all the time. Have them think very difficult case to you. Jadi kalau case-case yang nggak terlalu susah, suruh mereka aja yang make decision. Gue kasih bagannya, modelnya jadi Musa punya model adalah kayak gini. Ada tim 1.000, 600.000 orang, ada orang yang bawain 1.000, di bawah 1.000-nya ada yang bawain 100, ada yang 50, ada yang 10 baru jadi members. Orang-orangnya di bawahnya itu. Kalau kalian lihat bagannya ini, kalau kalian yang pernah ikut leadership class, ini sebenarnya bagannya mirip kayak kita nih. Pastoral, ada zone leaders, area leaders, ini kita belum ada karena belum terlalu banyak. Kemudian satellite leader, core, baru fuse members. Kenapa? Karena kita memang mesti saling bagi gitu. Kalau enggak, ini true story, pas gue diminta bantu pastoral, waktu itu gue ngitung kayak ada misalnya 20 satellite fuse. 20 satellite fuse ada 2 leader. 2 leader itu berarti 40 orang. Gue ngitung kayak, gue setahun sekali ngajakin 1 orang ketemu aja. Itu belum tentu habis semua gitu kan. Seminggu sekali. 52 minggu. Jadi kayak ini gimana ya caranya supaya bisa lebih efektif. Makanya kita akan dari pastoral team fokusnya kan ke zone leaders. Dan ini yang hopefully dari zone leaders fokus ke satellite leaders dan ke core-nya juga. Dari core-nya yang fokus ke fuse members. Makanya bukan gue
against untuk ketemu sama Fuse members, tapi gue kadang-kadang biasanya lempar dulu ke satellite leadersnya, ini ada members yang butuh bantuan ini, lu bisa nggak gitu? Karena gue nggak mau sampai jadi Moses gitu kan, yang dari pagi sampai malam akhirnya nggak efektif. Hal-hal yang kita share itu adalah sebenarnya di sini supaya kita jangan sampai burn out, dan that make your load lighter because they will share it with you. Jangan bebannya diambil sendiri gitu. Pernah ada yang lihat diagram ini? Ini gue suka banget di diagram. Every matter, decision, or task itu ada dua parameter yang kita bisa lihat. Satu urgency, satu adalah importance. Dan nggak semuanya itu high importance, high urgency. Kadang-kadang kita lihat kayak semua orang kayak put everything into high importance, high urgency, akhirnya semuanya dikerjain sendiri. Padahal mungkin ada yang low importance, high urgency, ada yang low importance, low urgency, gitu kan. Oke, gue bikin quiz dulu. Pertama, low importance, nggak terlalu penting. Urgentnya penting, berarti mendesak, gitu kan. Apa yang akan kita lakukan? Delegate. Kita kasih ke orang lain. Oh, ini nggak terlalu penting, orang lain bisa lakukan. Ini makanya kayak Moses nih. Kayak, oh ya, yang persoalan ayam-ayaman, berantem soal ayam, boleh nanti yang bawa-bawa dulu. Kalau soal rumah tangga, bosnya. Baru habis itu siapanya. Baru kita nanti kalau yang persoalan udah hidup dan mati, gitu kan. Kayak Moses. Jadi kalau nggak terlalu penting, tapi urgent, boleh nggak siapa dulu kerjain? Boleh nggak bantuin? Misalnya ya, kayak poster Fuse Lead gitu. Misalnya dibikin, makanya kayak Vinny kadang bikin pakai Canva dulu nggak? Nggak apa-apa gitu kan. Kan cuman pakai ini. Terus yang kedua adalah high importance, high urgency. Apa? Ya do it. Lakukan. Low importance, low urgency. Tidak penting, tidak mendesak. Eliminate. Nggak penting, nggak mendesak, ya udahlah. Ngapain? Kalau kalian ada yang ke Randy Fitch kemarin, the ability to say no itu penting. Karena nggak semuanya penting gitu kan. Just say no. Baru yang terakhir penting tapi nggak mendesak. Delay schedule. Next time. Oh ya boleh ya. Minggu depan nggak mendesak kan? Ya udah minggu depan nanti kita discuss lagi ya. Oke. Ya udah minggu depan. Tapi ada decision, bukan no decision. Oh ya gue pikir-pikir dulu ya. Nggak jelas. Oke, minggu depan kita make decision. Nggak penting kan? Nggak mendesak kan? Ya udah. Oke. Jadi itu ya, bukan berarti kita nggak make decision. Delay. Kalau say no juga, sorry nih nggak bisa ya. Oke, jadi clear decision-nya no, gitu. Nah, ketika kita udah tahu decision-nya ini yang gue juga kepikiran kemarin, gue baru tambahin adalah micromanage and macromanage. Ini gue udah mau selesai by the way. Micromanage and macromanage itu kenapa? Karena jangan sampai kita ketika udah delegate, udah kasih tugasnya ke orang lain, terus akhirnya di micromanage, gitu. Dan bedanya orang micromanage dan macromanage, kalau micro itu adalah semuanya perintilannya didetailin. Kayak, oh ini jangan kayak gini, jangan kayak gini. Tapi yang kalau makro kayak dia cuman, oke, overview-nya aja gitu. Balik lagi ini nggak ada yang benar atau salah. Cuman tendensinya kalau sampai itu ekstrim, kadang-kadang terlalu bahaya juga. Karena kalau micromanage tendensinya nggak dimonitor. Kayak, yaudah gue cuma minta tolong ini. Tapi kalau micromanage tendensinya terlalu semuanya di-scrutinize sampai orangnya sendiri jadi nggak punya leluasa untuk bergerak. Balik lagi ini yang tadi good decision. Tadi makanya kenapa jangan sampai micromanage itu. Kuncinya sebenarnya satu, good decision. Kenapa? Kalau goalnya udah jelas, detailin. Kalian being micro, it's okay. Tapi di goal settingnya, pertamanya. Gue maunya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Job desk-nya kalian gini, task-nya kalian kayak gini. Ya udah. Sisanya setelah itu kalian bisa lakukan semuanya sesuka kalian. Yang penting ujungnya kita udah pegang dan detailnya jelas. Ya. Dan ini gue ada cerita, si orang Cina, namanya Sun Tzu. Ya kan? Itu benar kan pronunciation-nya? Sun Tzu. Oke. Nah, Sensei ya? Bukan. Oke, anyway. Si komandan Cina ini, dia itu pernah bilang gini. In every decision, atau ketika kalau prajuritnya itu tidak melakukan tasknya dengan baik, dia itu akan lihat dulu pertama adalah instruction-nya. Karena kalau instruction-nya tidak clear, yang salah berarti komandannya atau anak buahnya? Komandannya. Tapi kalau instruction-nya clear, yang salah berarti anak buahnya. Makanya pas lagi ada misalnya tim gue atau apa, lo kok nggak sesuai dengan maunya gue nanya ke diri gue dulu. Tadi gue infonya benar atau salah nih? Kalau infonya gue salah, ya udah, berarti bukan salahnya dia, salahnya di gue. Gue mesti make, oh sorry ya, gue decision-nya ternyata kurang jelas nih, gini. Tapi kalau udah jelas dan dia nggak lakukan,
ya gue antara bina atau binasakan kan. Udah bisa dibina, bisa di ini, sorry ya, bye. Kalian lihat, ini di dunia kerja gue lupa quotes-nya dari mana, ini bukan marriage.com yang pasti. Tapi employee motivation dari internet, ada 10 nih. Orang termotivasi gara-gara ini. Kalian lihat apa yang nggak ada di sini? Money. Nggak ada duit. Ini kerjaan loh. Ini bukan doing volunteer work kayak kita. Kerjaan. Duit nggak ada di faktor yang menginfluence motivation daripada employee. Nah, tapi pas gue cari tahu, money itu to some extent itu penting. Basic necessities-nya. Tapi begitu basic necessities itu udah terpenuhin, orang itu udah nggak nyarinya duit lagi. Kalau kalian tahu Maslow hierarchy of needs, ada 5. Paling rendah itu food, sandang pangan papan lah kalau di Indonesia kan. Bisa tinggal, bisa apa dan lain. Paling tinggi itu adalah self-actualization. Manusia itu sebenarnya pengen berekspresi, pengen hidupnya ini berguna. Dan dia bisa kerja, bisa perform di kerjaan, gak banyak politik dan lain, itu sebenarnya udah salah satu motivation juga buat dia. Jadi untuk kita bisa liberate the team, maksudnya kayak make the goals clear, kasih dia job detail yang jelas, dan maksudnya kasih dia kebebasan gitu kan. Untuk dia bisa berkreasi, kasih ide. Bayangin deh, kayak gini, misalnya bosnya kayak gue bilang, guys minta minum dong. Terus orangnya datang, kasih gue air putih. Nggak mau, gue maunya yang dingin. Datang lagi, dikasihnya yang dingin. Nggak mau, gue maunya yang manis deh. Dingin sama manis. Datang lagi. Terus dikasih es teh manis atau apa. Gue nggak mau, gue maunya yang soda atau apa gitu. Orang kan nggak jelas. Nggak dikasih kebebasan. Kalau misalnya kalian mau kasih kebebasan, ya udah. Oke, gue maunya yang manis kayak gini, sisanya terserah kalian. Jadi biar dia bisa bekerja dengan baik, dan dia balik juga dengan kayak, oh ya, lebih clear juga. Karena kalau orang ditembakin terus kayak gitu dan ditolak terus, ideasnya kadang-kadang orang jadi mati kan gitu, kayak capek gitu. Empower people to step up, don't micromanage, but give very detail and clear goal and vision. Gitu, jangan cuman kita kasih sesuatu yang ambigu, terus habis itu dia nggak sesuai hasilnya, kita kecewa juga gitu. Oke, terakhir servant leadership. Ini gue mau wawancara satu orang soal servant leadership. Ini quick aja, gue minta tolong Chun boleh datang ke sini. Gue ini mau kasih tahu kenapa kita delegate ke orang itu kenapa gitu kan. Dan banyak orang kadang-kadang, oh gue nggak mau ribetin orang atau apa gitu. Dan ini pertama kali gue inget banget, Chun itu mulai step up. Pertama, dia ini by the way pick 3. Dan waktu itu tapi pertama kali lu jadi core di mana? Yes, gue. Jadi dia dari pick 3, terus pertama kali jadi core-nya di Fuse pick 2. Karena waktu itu Wiwin lagi sabbatical, terus habis itu nggak ada leadersnya pas lagi online. Akhirnya gue bantuin ke pick 2, terus gue mikir siapa yang bisa bantuin gue gitu ya. Dan gue by the way orang paling yang nggak suka follow up orang. Jadi gue waktu itu butuh orang yang bisa bantu follow upin. Dan Chun juga sebenarnya nggak terlalu suka, cuman ya gue minta tolong ke dia. Gitu. Tapi waktu itu kita minta tolong ke Chun jadi core di pick 2, padahal dia nggak kenal siapa-siapa di situ, cuman ya udah dia bantuin. Kenapa lu mau bantuin waktu itu? Kepepet? Cuman kalau ditanya kenapa, jujur looking back, I don't know why. Ada bagiannya di dorong putus. Cuman ada berasa kayak, if I don't say yes to this, bakal kesel. Jadi soal di situ dibilang expeditionnya gimana, nggak ada. Cuman kalau misalnya ditanya looking back, bakal mau atau nggak, bakal. Nah cuman yang menarik, akhirnya makanya gue minta bantuin ke pick 2 karena pick 3-nya udah bisa jalan sendiri. Gue oke, waktu itu gue tarik Chun. Nah, cuman ada comparisonnya waktu itu ada orang lain juga yang sebenarnya lumayan oke. Vivander. Terus habis itu endingnya pas Chun selesai ngomong bantuin ke pick 2, waktu itu gue dengar ceritanya story-nya Chun, waktu itu gimana ya yang lu sama Vivander itu? Oh iya, jadi intinya Vivander ini eventually dia jadi leader terus pick 1. Thank you banget Chun. Nah, yang gue mau kasih adalah gini sih. Kadang-kadang kita takut kayak, oh gue takut bebanin orang, takut kayak bikin repot orang dan lain. Mindsetnya kalian dulu kenapa gitu? Gue itu paling nggak takut untuk kayak give opportunity ke orang gitu. Karena mindset adalah gue kasih opportunity ke orang ini untuk bisa growing. Untuk dia bisa ada kesempatan untuk bisa step up gitu. Karena yang makanya gue kena banget yang tadi Evander sama Chun, bedanya adalah Chun, gue pikir gue ngerepotin dia ke pick 2, ke sesuatu yang dia nggak comfortable. Yang satunya ya udahlah, jadi member aja dulu di pick 3 gitu kan. Tapi malah pas mereka ngomong, Evander malah dia ngerasa di sini gue biasa aja nggak growing. Dan Chun malah yang gue berasa dia bisa step up
banget gitu kan. Jadi we are giving them an opportunity to grow gitu. Bukan kita merepotin mereka dan lain-lain. Dan kalau orangnya mau, orangnya kadang-kadang perlu di nudge dikit. Kita kadang-kadang ya bercandanya jebakan Batman atau apa. Cuman kadang-kadang ya orang ada yang butuh di nudge juga gitu kan. Untuk bisa step up. Dan untuk akhirnya kalau dari gue makanya servant leaders ini bukan kayak kita mau bossy. Oh gue supaya ada yang bantuin gue kelihatan keren banyak yang ikutin gue. Tapi kayak beneran gak sih kalian mau orang ini bisa step up. Gue suka quotes yang terakhir. True leaders inspire people to do great things. And when the work is done, their people proudly say, we did it ourselves. Bukan karena kayak, oh leadersnya gue siapa. Yang menarik makanya tadi servant leaders. Leaders itu malah kelihatannya di belakang, step back, nggak kelihatan. Tapi yang penting the people grow up, step up, become greater gitu. Bukan soal leadersnya. Yang sebenarnya udah diajarin oleh Tuhan Yesus gitu kan. Dan Yohanes Pembaptis, dia bilang, biar aku makin berkurang, dia semakin bertambah. Ketika kita ngelakuin segala sesuatu, apakah kita fokusnya buat diri kita sendiri, atau kita tahu ini sama-sama buat Tuhan kok. Jadi ya, kenapa kita nggak mau kasih kesempatan orang lain? Kenapa kita semuanya take care kita sendiri? Akhirnya capek di kita sendiri. Kita bukan Tuhan gitu kan. Gue kadang-kadang berusaha, gue tahu gue ada sindrom misalnya kayak, apa sih yang savior syndrome. Gue ngerasa gue bisa semua, gue bisa take care semuanya, tapi itu nggak sehat juga sebenarnya. Kita sama-sama. 3 magic words, ini yang gue punya ponakan diajarin, and I think tapi sampai orang tua, gue ngerasa leader-leader kadang-kadang ada yang lupa hal yang kita diajarin dari kecil. Ketika kita minta tolong, say, please. Kalau udah dibantuin, bilang, thank you. Kalau salah, bilang, sorry. Kadang-kadang kayak kita ketika ngelakuin sesuatu, boleh dong, ini bikinin banner, gitu kan. Kayak, tolong kayak gitu kan. Boleh minta tolong gak ya bantuin gue, gitu kan. Bikinin banner atau apa. Kalau udah dibantuin kadang-kadang, udah dibelas lupa ngomong thank you, gitu kan. Kadang-kadang gue udah, keskip. Ya udah, even that gue kayak, oh ya thank you ya, makasih udah dibantuin, gitu. Ya kalau misalnya kita salah make decision atau apa, sorry kemarin instructionnya gue kurang, sorry banget ya, ini bisa tolong diganti nggak, gitu. Saying that, I think ya it's human behavior yang decent yang kita bisa lakukan lah. Terakhir, if you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk together. Ini yang gue berasa banget, kadang-kadang gue gregetan sama orang. Kadang-kadang lama banget mereka lakuin halnya. Kalau gue lakuin sendiri, gue pikir bisa jalan lebih cepat gitu. 5 menit gue kerjain 10 menit. Tapi kadang-kadang kita mesti training mereka, mesti kasih kesempatan ke mereka, which is kasih mereka kesempatan untuk salah juga. Kesempatan untuk mereka ditur juga. Hal-hal yang mungkin jadi lama, tapi ujungnya adalah kita nggak burn out. Kita bisa sama-sama maju, sama-sama teman-teman kita kayak oke, gue minta tolong nextnya ada ini. Dia udah belajar, ya akhirnya kita bisa jadi panjang sama-sama. So, that's my sharing.